Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hello. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini tuh hari Selasa tanggal 14 Desember 2022 jam 15.41. Oke, kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin hari ini, potensinya bagaimana. Cuma hari ini kita akan lebih fokus kepada on-chain analysisnya untuk melihat apakah sekarang BTC berada pada level bottomnya atau berpotensi untuk meneruskan ke harga yang lebih rendah. Ya, pada dasarnya Bitcoin Bull saat ini memang bertahan di kisaran 40.000K sampai dengan 50.000K ya. Semoga aja ini adalah area strong demand ya. Jadi pada laporan kali ini kita akan membahas dua aspek. Yang pertama adalah realisasi profit dan loss. Yang kedua adalah efek dari deleveraging menggunakan beberapa indikator yang gue akan terangkan setelah ini. Pada dasarnya sangat wajar ya guys jika beberapa holders mendapatkan kerugian di saat harga menurun secara drastis seperti minggu lalu karena takut bahwa pasar akan mengalami penurunan berkelanjutan, dan dalam kapitulasi juga di bawah holder cost basis banyak investor yang cut loss atau jual rugi koin yang mereka beli. Nah, saat ini kita sedang mengamati realisasi kerugian di antara para holders dengan indikator realized loss 3 days moving median, yang dimana kerugian itu mencapai 1 M dollar dalam 2 hari koreksi. Nah, sementara kerugian yang terrealisasi langsung adalah supply coin yang baru dibelanjakan berumur 3-6 bulan. Dengan kejadian ini kita dapat berasumsi sebagai cerminan besar bahwa tekanan jual memang betul didasari oleh new investors yang beli di harga atas, dan saat ini koin juga banyak diperbelanjakan di area likuidasi. Nah, kalau kita komparasi deleveraging saat ini dengan Mei 2021 lalu, kita dapat membandingkan bahwa penurunan harga Mei-Juli 2021 kemarin menunjukkan penurunan realisasi kerugian. Mayoritas holder sudah mengantisipasi terlebih dahulu dengan ditandai kenaikan matriks pada all exchanges reserve yang tandanya memang betul ada transfer koin dalam jumlah besar untuk dijual. Nah, untuk penurunan Oktober-Desember 2021 kemarin menunjukkan kenaikan realisasi kerugian yang artinya banyak koin yang dijual rugi dan pasar cenderung gelisah dengan resiko terjadinya penurunan berkelanjutan. Tapi perbedaan utama antara kedua peristiwa koreksi ini dapat dilihat pada exchange net flows-nya dan dampaknya pada keseluruhan exchange balance. Kalau pada bulan Mei dan Juli kemarin, bursa memiliki arus masuk yang sangat besar sekitar kurang lebih 168.000 BTC on net selama rentang waktu itu 3 bulan. Nah, kan cukup kontras ya kalau kita perhatikan pada koreksi Oktober-Desember, kita melihat total aliran dana justru keluar dari bursa sebesar 49.000 BTC. Nah, pertanyaannya adalah apakah investor saat ini masih yakin bahwa bull market masih belum usai jika kita melihat adanya perbedaan yang sangat kontras ini. Kalau kita perhatiin pada exchange net flow volumes, kita dapat melihat bahwa pasar saat ini lebih cenderung transfer koin keluar dari bursa dengan nominal kurang lebih 3.000 sampai dengan 5.000 BTC per hari. Sementara adanya kerugian yang cukup besar dialami investor baru, permintaan pembelian pun cukup signifikan pada harga perdagangan saat ini. Kita juga dapat melihat market momentum menggunakan 28-day market realized gradient atau MRG. Indikator ini tuh dapat mengukur momentum di antara price actions dan rantai arus modal. Tingginya MRG values diikuti dengan adanya penurunan MRG values memberikan kita sinyal untuk berhati-hati karena resikonya pasar sedang overbought dan berpotensi koreksi. Sementara rendahnya MRG values diikuti dengan adanya kenaikan MRG values memberikan kita sinyal bahwa pasar sedang oversold dan berpotensi reversal. MRG value saat ini sedang oversold, maka berpotensi untuk reversal. Namun, matriks ini belum sepenuhnya menunjukkan kestabilan harga. Harga ini masih cenderung volatil. Kenapa seperti itu? Indikasinya adalah harga dan arus modal sedang berusaha membangun fondasi yang sehat pada harga perdagangan saat ini. Nah, konfirmasi penting secara teknikal adalah harga harus tembus pada resistance level dan membentuk higher high. Besarnya realisasi laba saat
ini sedang menurun jika dibandingkan dengan kuartal 1 2021 yang menunjukkan bahwa saat ini lebih sedikit koin holders jangka panjang dijual saat koreksi berlangsung. Nah, hal ini sebagian disebabkan oleh harga masih sangat rendah dan holders jangka panjang nggak tertarik untuk jual pada harga saat ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan penurunan realisasi laba pada Januari-Mei 2021 kemarin, memang terjadi bersamaan dengan demand yang melemah karena harga tampak sudah cenderung tinggi nih. Penurunan realisasi laba bulan ini masih agak 50-50, sementara long term holder yakin dengan potensi pasar bullish, tapi short term holder mengurangi keinginan untuk berinvestasi pada saat ini karena takut akan penurunan berkelanjutan. Nah, efek dari deleveraging saat pasar Bitcoin itu sudah matang atau overheat, produk derivatif meningkat sejalannya waktu. Setelah peristiwa deleveraging, penting juga untuk menilai apakah pasar akan menambahkan lebih banyak leverage karena traders long the dips, atau apakah pasar akan berhati-hati dan antisipasi dalam menanggapi volatilitas. Pengaruh pasar berjangka pada harga dominan saat ini future open interest naik di atas level 380.000 BTC. Peristiwa saat ini menjadi sangat mengkhawatirkan setelah kenaikan harga yang kuat dan perpanjangan periode dari realisasi laba yang meninggalkan jejak observasi sebagai berikut. Strong hands dan trader transfer koin pada holder baru yang memiliki cost basis lebih tinggi dan lebih sensitif terhadap volatility. Nah, tingginya future open interest menyediakan bahan bakar untuk harga menjadi volatil dan pasar cenderung digerakkan oleh trader future market. Faktor di atas, jika kita komparasi dengan top bulan Mei dan top bulan November, minat yang naik ke kurang lebih 340k BTC pada perdagangan berjangka menghasilkan kurangnya minat pembelian di harga pucuk pada spot atau OTC market. Perhatikan dalam seminggu terakhir, open interest itu naik sekitar 5.000 BTC. Dari sini kita perlu memperhatikan apakah matriks open interest akan naik secara agresif. Jika terjadi, peluangnya lebih tinggi menyebabkan volatilitas harga yang cenderung roller coaster. Perpetual future funding rates bisa menjadi acuan kita sebagai penentu arah pasar. Extreme values pada funding rates meninggalkan jejak sinyal pasar yang euforia di puncak harga. Sebelum penurunan harga minggu lalu, kita menyaksikan euforia terbukti dalam lonjakan yang relatif besar pada funding rates. Minggu ini funding rates berada di posisi negatif rendah sejak bulan Oktober kemarin. Sementara deleveraging sedang terjadi, ada dua hal yang bisa menjadi pertimbangan kita. Yang pertama adalah traders yang menggunakan leverage dipaksa untuk menutup posisi atau sapu bersih stop loss, dan level harga likuidasi saat ini di bawah $45.000. Kalau pada beberapa exchanges itu lebih rendah ya guys. Yang kedua, funding rates secara perlahan akan mengarah positif ke depannya. Ini mendapatkan bukti bahwa berlebihannya leverage sudah wipe out. Dan ini patut diperhatikan oleh spot atau OTC market sebagai kesempatan akumulasi untuk jangka panjang atau menengah. Future volumes juga spike nih setinggi 2 miliar BTC di saat koreksi dan deleveraging kemarin. Sama seperti Mei dan September kemarin yang juga sempat spike, tapi angkanya saat ini nggak terlalu signifikan ya guys. Perhatikan juga bahwa volume perdagangan pair USD menurun yang indikasinya bahwa saat ini perdagangan lebih cenderung ke pair BTC. Oleh karena itu perubahan ini dapat kita lihat dari yang pertama, perdagangan berjangka sedang mengalami pengurangan selera dalam mengambil resiko setelah koreksi Mei 2021 kemarin. Yang kedua, traders atau investor saat ini banyak membawa dana mereka ke pasar lain seperti altcoin atau shitcoin. Yang ketiga, pandangan pasar Bitcoin sebenarnya masih dalam konsolidasi makro jangka panjang, dan saat ini pasar masih mencerna laju peristiwa global yang cenderung berubah cepat dari waktu ke waktu. Nah, indikator ini berguna untuk mengidentifikasi transisi dominasi pengguna dari derivatif market dan spot dengan cara baca indikatornya seperti ini ya guys.
Di saat nilainya itu tinggi lebih dari 1,3%, artinya dominasi derivatif market yang menggerakkan pasar. Nah, di saat value-nya rendah kurang dari 1,1%, artinya dominasi pasar dipegang oleh spot atau OTC market. Selama values-nya ini tidak berbalik ke angka yang sama seperti bulan Mei, maka pasar berpotensi kembali jauh lebih sehat dari sebelumnya. Lalu kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah indikator terakhir. Nah, indikator ini adalah untuk menghitung angka profit Bitcoin investor. Kita dapat menggunakan NUPL ini sebagai ukuran kapan adanya kelanjutan penjualan dengan diikuti adanya pelemahan harga Bitcoin. Kalau untuk saat ini, NUPL berada di arena perang antara bulls and bear yang menduduki profitabilitas jaringan sebesar 50% yang berarti setengah dari kapitalisasi pasar Bitcoin dipegang dengan keuntungan yang belum terrealisasi atau direalisasikan. Nah, dalam bear trendnya, zona berwarna biru ini bereaksi sebagai resistance level. Holders akan sangat yakin untuk menutup posisi mereka dengan adanya keuntungan. Seperti yang dapat kita lihat pada bulan Mei dan Juli kemarin. Dan pada bull trend, zona biru ini bereaksi sebagai support seperti contoh bulan Oktober dan November kemarin. Holders justru menambah posisi long buy mereka karena pasar masih optimis bahwa harga dapat kembali lagi naik. Seiring terjadinya konsolidasi skala makro pada pasar Bitcoin, tampaknya memang pasar derivatif telah menahan untuk mengambil posisi dibandingkan spot market. Nah, dengan adanya tanda keyakinan dari kembalinya spot investor dan adanya permintaan yang cukup signifikan juga, tapi pada NUPL Matrix Market kan saat ini masih berada di key level psychological support ya guys. Ada kemungkinan bahwa range perdagangan saat ini berada di garis penentuan bulls dan bears. Kalau ditanya apakah beresiko, ya pasti beresiko. Tapi kalau ditanya lagi apakah skalanya sangat beresiko, ya so pasti skalanya ya sangat beresiko. Mana ada istilah high return low risk. Suntik modal alat kesehatan aja kemarin itu high risk return to be scam kan guys. Tapi pada intisarinya adalah setelah kita melihat indikator-indikator tersebut, yang pertama, saat ini memang minat beli pada spot market cenderung tinggi dibandingkan derivative market yang masih menunggu sebuah konfirmasi bentuk higher high. Nah, yang kedua, perdagangan pair USD masih cenderung minim. Kalau sekarang itu market memang cenderung berdagang pair BTC altcoin. Nah, sementara long term holder belum mengambil keputusan agresif terhadap realisasi profitnya, karena melihat harga saat ini kan bukanlah harga yang cocok untuk berdagang ya guys ya. Long term holder pun masih optimis harga dapat kembali lagi bullish. Sementara weak hand atau kita bisa sebut short term holders, mereka jual koin itu rugi dan saat ini nggak berani masuk market karena isu tapering dan juga Omicron. Dan dari pembahasan kita kemarin kan kita tahu bahwa final FOMC itu tanggal 15 Desember. Press release itu pasti akan keluar sekitar tanggal 16-an. Kalau gue pribadi sih masih meyakini bahwa shorter holder ini sangat lebay dalam menyikapi isu-isu Amerika yang beredar. Nah, kalau shorter holder nggak yakin dan nggak berani untuk masuk market saat ini, maka konsolidasi jangka panjang itu akan terjadi. Dan kemungkinannya akan mendukung lengthening cycle, bahwa cycle saat ini itu lebih panjang dari sebelumnya gitu guys. Nah, kalau berdasarkan teknik analisanya di sini, memang BTC ini kan sekarang sedang sideways dan tampak volatil ya. Karena range perdagangan saat ini kan 52 ribuan sampai dengan ke harga 45.700 something. Support 46.000 itu masih mendukung BTC agar tidak menurun ke harga yang lebih rendah. Sementara saat ini kalau kita lihat berdasarkan polanya, memang di sini sudah bisa kita bentuk sebuah pola, cuman memang belum sempurna. Nah, ini bisa saja sebuah symmetrical triangle, bisa saja juga menjadi sebuah falling wedge. Tinggal kita lihat saja nanti dia break trend line yang mana. Kalau teman-teman melihat ini sebuah head and shoulder, maka sekarang BTC itu sedang retesting ya, fase retesting di sini guys. Tinggal kita lihat aja pada time frame yang lebih kecil atau mungkinannya time frame 15 memberikan sinyal hidden bearish divergence untuk kembali lagi menurun ke harga yang lebih rendah. Kalau kita lihat berdasarkan head and shoulder, maka potensi penurunan pertama ini kan udah selesai ya berarti guys ya.
Terus yang kedua berarti penurunan bisa mencapai atau menutup shadow yang ada di sini di harga 42.100-an something di sini. Nah, kalau untuk sementara waktu ini gue melihat harga 46.100 masih mendukung BTC itu kembali lagi reversal. Tapi kalau untuk reversalnya pun gue belum tahu sampai mana. Untuk perhitungan time frame kecil gue akan update di grup Telegram biar teman-teman juga bisa lebih mengerti lagi terkait insight-nya. Nah, kalau untuk saat ini sih gue masih belum melihat adanya potensi Bitcoin langsung kembali lagi bullish ya, atau langsung kembali lagi menurun ke harga yang lebih rendah, karena kan menunggu keputusan FOMC nanti ya tanggal 15 itu bagaimana, dan nanti kita akan update lagi press release-nya tanggal 16-an itu bagaimana nantinya. Nah, kalau untuk di video ini memang gua lebih fokus kepada on-chain-nya. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. So, teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Tinggal diklik aja link ID-nya, ikutin step by step-nya. Thank you very much for watching. Gue Eva Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mal. I'll see you guys on the next video. Peace out.